Heyo, kembali lagi ke channel saya. Nah, sebelum kita ke soal selanjutnya, pembahasan soal selanjutnya, yuk saya kasih waktu dulu untuk kalian klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like bagi yang belum like, dan share ke seluruh kontak kalian ada di media sosial. Supaya apa? Supaya sama-sama belajar ya, mendapatkan ilmu yang sama. Nah, oke ya, saya tunggu. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalau udah baru kita akan lanjutkan ke pembahasan soal. Terus di akhir video nanti ada kotak ya. Itu kalian bisa klik untuk menonton ke video selanjutnya tanpa harus bolak-balik lagi. Oke? Sampai bertemu di soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Di situ dikatakan jika 90 per K adalah bulat, apakah K bulat? Nah, pertanyaannya apakah K bulat? Nah, kalau dikasih pernyataan pertama, K lebih besar dari 1. Nah, kita analisis tiap pernyataan. K lebih besar dari 1. Berarti K-nya bisa saja 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau kita ambil misalkan bilangan yang bulat. Karena kan pertanyaannya K bulat gitu ya. Nah, misalkan kita ambil katakanlah K-nya 2. Berarti 90 per K berarti 90 per 2, 45. Ternyata betul 90 per K bulat. Tapi misalkan kita ambil 90 per 4. Maka hasilnya 22,5. Ternyata hasilnya bukan bilangan bulat karena 90 per K katanya bulat. Nah, jadi ini pernyataan pertama ini belum memberikan informasi, jadi belum lengkap. Oke ya, sekarang kita tinjau pernyataan kedua. K merupakan kelipatan bilangan prima. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Tapi ingat ini kelipatan ya. Berarti kelipatan dari 2 bisa saja 4. Kelipatan dari 3, 9. Kelipatan dari 5, 10. Kelipatan dari 7, 14. Nah, misalkan gini aja. Kita ambil 90 per 7 aja. 90 per 7 itu kan bukan merupakan bilangan bulat. Kalau misalkan kita bagikan 90 dibagi 7 itu nanti hasilnya adalah 12,85. Nah, 12,85. Ini kan bukan bilangan bulat. Berarti kalau K-nya bilangan bulat, belum tentu 90 per K juga bilangan bulat. Jadi ini bukan bilangan bulat. Nah, sehingga informasi dari pernyataan kedua ini juga belum lengkap. Nah, karena informasi dari pernyataan 1 maupun pernyataan 2 belum lengkap, maka jawaban yang tepat adalah yang E. Jadi pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Karena untuk K-nya bisa saja merupakan tidak bilangan bulat. Ataupun hasil 90 per K bukan bilangan bulat. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 7. Jika Marvin menyimpan X per 10 dari pendapatan bulanannya untuk tabungan, berapa X? Nah, dari soal ini kita sudah dapat satu persamaan. Loh, kenapa gini? Misalkan ya, kita misalkan T itu adalah besar tabungan si Marvin. Sedangkan P itu adalah pendapatan bulanannya. Berarti model matematika untuk ini adalah besar tabungan Marvin merupakan X per 10 dari pendapatan bulanannya. Ini pernyataan atau persamaan pertama yang kita peroleh. Lalu kita uji pernyataan pertama. Katanya Marvin menyimpan 10% dari pendapatannya. Menyimpan itu kan berarti dalam bentuk tabungan. Ini tadi ya, menyimpan untuk tabungan. Berarti besar tabungannya katanya 10% dari pendapatan, berarti dari P. Maka kalau ini kita ubah nilai T-nya dari persamaan yang ini, kita ganti menjadi X per 10 kali P sama dengan 10% itu kan 10 per 100 ya. Nah, dikali dengan P. P-nya kan coret. Berarti ketemu dong, X sama dengan kali silang. 10 kali 10, 100 dibagi 100 hasilnya 1. Nah, langsung ketemu. Berarti nilai X-nya 1. Karena pertanyaannya berapa X. Lalu pernyataan kedua. Nah, kita uji juga ya.
pendapatan Marvin. Pendapatan tadi kan P ya. Pendapatan katanya di situ sekitar 25 juta per bulan. RP-nya maaf ya, tidak saya tulis per bulan. Nah, untuk mendapatkan X berarti kan kita dari sini ya. Maka T sama dengan X per 10 kali P. P-nya udah ada di soal 25 juta. Nah, kalau ini kita selesaikan, hasilnya masih dalam bentuk seperti ini. Bahkan X kali 2.500.000. Nah, kita kan disuruh mencari berapa X. Sementara ini belum. T-nya kan kita nggak tahu. Loh kan ada di nomor 1. Nggak bisa. Karena ini kan dua pernyataan yang terpisah. Kita menganalisis berapa X kalau dikasih data ini, kalau dikasih data pernyataan 2. Nah, ternyata dari pernyataan 2 tidak menghasilkan apa-apa. Jadi ini belum cukup informasinya. Ya, sementara ini sudah cukup. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Pernyataan 1 saja cukup, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Gitu ya. Jadi kalian buat model matematikanya untuk sistem persamaan berikut ini. Oke, itu nomor 7. Nah, kita lanjut lagi ke nomor 8. Di situ dikatakan, berapakah 0,03 dari Z? Berarti kita harus cari nilai Z-nya. Ya, Z-nya dulu yang dicari berapa. Oke, kita tinjau dari pernyataan pertama. Dikatakan dari pernyataan pertama bahwa 0,008 dari 0,008 adalah 0,02 dari Z. Nah, 8 kali 10 pangkat min 4 kita ubah ya. Itu merupakan 2 kali 10 pangkat min 2 dari Z. Nah, berarti Z-nya udah ketemu dong. Pindahin ini ke kiri, jadi 8 kali 10 pangkat min 4 per 2 kali 10 pangkat min 2. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Ketemu Z-nya, pasti dapat dong hasil ininya. Jadi nggak perlu kita cari lagi. Mempersingkat waktu pengerjaan. Kalau waktunya nggak bisa kita persingkat ya. Nah, sekarang pernyataan nomor 2. 0,01 dari Z berarti 10 pangkat min 2 dari Z atau kali Z sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, jadi kita terjemahkan bentuk ini, pernyataan nomor 2 menjadi ini. Nah, sekarang kita cari Z sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4 dibagi 10 pangkat min 2. Berarti sama aja dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Loh, sama? Iya. Nah, berarti dari pernyataan 1 dan pernyataan 2, masing-masing pernyataan ini bisa menjawab ini, 0,03 dari Z. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa? Karena pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup. Karena intinya menemukan nilai Z-nya. Gitu ya, untuk nomor 8. Gampang ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya nomor 9. Di situ dikatakan ada toko coklat hanya menjual 2 jenis batang coklat. Satu seharga 30.000 dan lainnya 70.000. Ingat ya, hanya 2 jenis. Jika kemarin ada 30 pelanggan dan setiap pelanggan membeli tepat 1 batang, berarti ada 30 batang. Berapa batang 70.000 yang terjual kemarin? Artinya yang harga 70.000 itu ada berapa banyak? Nah, dari kalimat ini, dari soalnya kita sudah punya satu model matematika. Kenapa? Karena 30 batang coklat itu terdiri dari coklat yang harga 30.000 dan 70.000. Maka misal batang jenis 1 adalah X dan coklat batang jenis 2 adalah Y. Maka X tambah Y sama dengan 30. Ya, ini kan untuk jumlah batang coklatnya. Nah, sekarang pertanyaannya berapa besar Y? Nah, kita tinjau dari pernyataan pertama. Dikatakan toko tersebut mendapatkan jumlah uang yang sama untuk penjualan batang 30.000 maupun 70.000 kemarin. Nah, berarti penjualan menghasilkan uang yang sama. Oke, berarti 30.000 dikali X akan sama dengan 70.000 dikali Y. Artinya segini rupiah untuk batang harga 30.000 sama aja dengan segini rupiah untuk batang yang harga 70.000.
Nah, berarti kalau kita bagi dengan 10.000, hasilnya 3X sama dengan 7Y. Maka ini dapat satu persamaan lagi, yaitu 3X kurang 7Y sama dengan 0. Nah, maka kita sudah punya dua persamaan. Jadilah SPLDV kan. Ini pernyataan 1 atau persamaan 1, ini persamaan 2. Maka tinggal diapain? Ya eliminasi atau substitusi pun boleh. Berarti X tambah Y sama dengan 30. 3X kurang 7Y sama dengan 0. Karena kita mau mencari Y, maka kita eliminasi X-nya. Katakanlah kali 3, ini kali 1. Maka kita peroleh hasil akhirnya nanti dibuat di samping aja ya, di sini. Nah, berarti kan 3X tambah 3Y berarti 3Y. Sama dengan 3 kali 30, 90. Ini kan 1 kali 3X, 3X ya. 1 kali min 7Y berarti minus 7Y sama dengan 1 kali 0, 0. 3X dengan 3X supaya habis diapain? Dikurang. Berarti nanti 3Y kurang min 7Y berarti 4Y. 11Y. Kenapa 11? 10 ya. Aduh. Nah, hasilnya adalah 10Y. Berarti ini 10Y sama dengan 90. Maka Y-nya adalah 9. Nah, berarti yang harga 70.000 ada 9 batang. Maka yang harga 30.000 ada 21 batang. Karena tadi jumlahnya 30. Maka tepat 1 batang coklat. Maka sudah bisa terjawab dari pernyataan nomor 1. Nah, sekarang kita analisis pernyataan keduanya. Karena bisa saja jawabannya D, bisa saja jawabannya A ya. Jadi harus ditinjau. Pernyataan nomor 2. Toko tersebut mendapatkan 1 juta dari batang coklat kemarin. Nah, katanya penjualannya menghasilkan untung atau nilai 1 juta rupiah. Berarti 30.000 kali X, batang yang harga 30.000, ditambah 70.000 Y, coklat batang yang harga 70.000, menghasilkan 1 juta rupiah. Nah, maka dari sini kita juga dapatkan satu persamaan lagi. Kita bagi dengan 10.000 semuanya ya. Berarti jadinya 3X tambah 7Y sama dengan ini nolnya 4 dicoret berarti 100. Nah, dapat persamaan. Lalu kita apain? Eliminasi lagi dengan ini. Karena ini induk soalnya. Jangan yang ini dengan ini ya. Karena nggak ada hubungannya. Berarti kita eliminasi kembali. X plus Y sama dengan 30. Ini 3X plus 7Y sama dengan 100. Nah, lagi-lagi kita kali 3. Supaya eliminasi yang X-nya ini kali 1. Maka nanti dari sini diperoleh 3X tambah 3Y. Berarti 3Y sama dengan 90. Ini kan 1 kali 3X, 3X ya. Berarti 7Y sama dengan 100. Supaya hilang 3X dengan 3X berarti dikurang. Kurang lagi. 3 kurang 7 minus 4. Y sama dengan minus 10. Berarti Y-nya berapa? 2,5. Nah, ada sih nilai Y-nya 2,5. Tapi salah. Loh, kenapa? Karena dibilang apa di sini? Membeli tepat 1 batang. Ini 2,5. Ya, jadi tidak memenuhi. Benar nilainya ketemu, tapi bukan tujuannya. Ya, karena di sini dikatakan tepat 1 batang. Maka jawaban yang memenuhi hanya yang pernyataan pertama. Ya, maka jawaban yang tepat adalah A. Nah, gitu. Kalau tadi ini jawabannya Y sama dengan 2 atau 3, maka D jawabannya. Tapi ini kan tidak. Di sini soalnya tepat 1 batang. Jadi tidak merupakan bilangan desimal. Clear ya? Jadi kalian harus bisa pemahaman membuat model matematikanya seperti apa. Nah, itu intisari dari soal ini. Gitu ya. Lalu kita lanjut lagi ke soal nomor 10 yang terakhir. Nah, di sini dikatakan jumlah dari suatu himpunan bilangan adalah 465. Berapa rata-ratanya? Nah, pertanyaannya adalah rata-rata. Jumlah bilangan ya, jumlah dari suatu himpunan bilangan adalah 465. Berarti jumlah data. Berapa rata-ratanya? Nah, tadi kita sudah bahas tentang statistika ya. Kita pernyataan pertama. Untuk mencari rata-rata, tadi rumusnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Ini rumus dasarnya. Berarti jumlah datanya udah ada dari soal.
yaitu 465. Nah, tapi banyak datanya berapa? Ini dari pernyataan 1. Terdapat 6 bilangan di himpunan itu. Misalkan himpunannya bisa saja gini, teman-teman. A, B, C, D, E, F. Karena ada 6. Berarti ini 6-nya. Ya udah, berarti banyak datanya ada 6. Jumlahnya 465. Nah, berarti ketemu dong rata-ratanya. Berarti nanti di sini rata-ratanya adalah, ada yang bisa ngitung, sekitar 77,5. Ya, ini nanti 77,5. Ketemu. Berarti sudah dapat rata-ratanya. Sekarang kita singgung, kita uji, kita tes pernyataan nomor 2. Bilangan terbesar di himpunan adalah 122 dan yang terkecil 14. Bilangan terbesar kita nggak tahu itu suku keberapa, berarti UN 122. Bilangan terkecil ya suku pertama berarti U1 yaitu 14. Tapi tahu nggak kita berapa banyak jumlah datanya? Nggak bisa. Bukan dari pernyataan 1, nggak boleh. Karena ini kan pernyataan 1 itu jika ada 6 gitu ya, maka rata-ratanya dapat. Sekarang kalau suku terbesar dan suku terkecilnya dikasih tahu, kita nggak bisa nebak ada berapa banyak jumlah datanya. Nah, jadi pernyataan ini ya belum lengkap. Nah, jadi kita tidak bisa mencari rata-rata. Sehingga dari pernyataan 1 sajalah kita bisa mencari rata-ratanya. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu ya. Seandainya di sini bisa gitu ya, maka ya udah yang D, tapi ini nggak boleh. Jadi jangan digabung 1 dengan 2. Ya, karena kita tidak disuruh mencari jangkauan. Kalau jangkauan tadi benar, ini tinggal dikurangkan aja. Nah, gitu kira-kira. Jadi sudah ada kira-kira soal statistik ya, 2 atau 3 nomor kalau nggak salah tadi untuk soal UTBK TPS kuantitatif ini. Nah, jadi ini untuk sesi 2-nya. Ya, sesi berikutnya kita tunggu di video selanjutnya.